Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, berjumpa lagi di channel Pak Guru Honorer. Pada kali ini kita berjumpa pada pembelajaran 3 subtema 1 ya, tema 1. Nah, anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari hidup rukun ya. Kalian perhatikan pada bacaan di atas yang berwarna hijau, halaman 17 ya. Hidup rukun merupakan impian setiap warga negara. Rukun dalam perbedaan akan memberikan kedamaian dan ketentraman. Nah, ini adalah merupakan pendapat ya. Setelah itu kalian perhatikan ini kerja kelompok, kita lewati dulu. Nah, saat bermain kamu harus memiliki keterampilan berjalan. Perhatikan tekniknya. Nah, ini kita pelajaran PJOK ya, pendidikan jasmani. Nah, cara berjalan itu yang baik adalah kepalanya tegak, melihat ke depan, bahu santai, postur tubuh lurus, otot perut dijaga tetap kencang, otot paha santai, otot lutut dikencangkan, ayunan lengan tidak lebih tinggi daripada dada. Ya, dada ya, dada itu ada di sini, jadi tangan itu tidak boleh lebih tinggi. Punggung tegap, tangan menggempal atau menggenggam ya. Kalian lihat, tangan menggenggam, tumit kaki depan menyentuh tanah ya, terlebih dahulu. Jadi tumit ini bagian belakang kaki menyentuh tanah. Nah, di sini pada pelajaran ini kalian di sini persilahkan untuk merefleksikan bersama ya. Merefleksikan itu adalah ya bisa menjawab pertanyaan dari hasil pembelajaran tadi. Jadi yang pertama adalah bagaimana kamu mempraktekkan teknik berlari. Jadi kalian buat tulisan sendiri ya. Cara kalian berlari itu bagaimana, atau kepala tegak atau kepala menghadap ke bawah, tangannya bagaimana ya, mungkin tidak menggenggam, terus kakinya itu bagaimana, kalian ceritakan, tetapi sesuai dengan seperti ini, dengan bahasa kalian sendiri, tidak perlu digambar ya, tetapi kalian buat refleksi menggunakan bahasa kalian sendiri, kalian susun yang rapi. Terus bagaimana kamu bekerja sama sehingga kamu bisa mencapai tujuan. Jadi kalian itu harus menceritakan bagaimana cara kalian bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Nah, di sini ada kata-kata atau statement ya pada kalau merah. Dalam berolahraga kamu harus bekerja sama agar tujuan tercapai. Perbedaan yang dimiliki anggota tim bukan penghalang untuk bersatu. Nah, ini adalah statement tentang persatuan ya. Jadi kalau bersatu ibarat lidi itu kalau satu dipatahkan mudah, tetapi kalau lidi terdiri dari lebih dari satu, seperti contoh 10, maka akan lebih sulit dipatahkan bersama. Lanjut ke halaman berikutnya. Nah, di sini ada bacaan. Silakan kalian baca ya. Terus ada juga tentang ciri-ciri khusus pohon bambu. Kalian baca. Setelah itu hidrofit, tanaman hidrofit itu yang bagaimana? Ya, tumbuhan hidrofit itu yang bagaimana? Kalian baca. Setelah itu nanti pasti akan ada pertanyaan ya. Nah, di sini masih hidrofit, xerofit itu bagaimana? Ini dibaca, kalian rangkum,
untuk halaman 20 ini. Nah, istilah-istilah hydropitch, heropit itu silahkan dipahami ya. Nanti pada pertemuan tatap muka akan kita bahas. Nah, lanjut ke halaman 21. Nah, di sini cara tumbuhan menyesuaikan diri. Adaptasi ya. Kalian berikan contohnya, mungkin di sini tumbuhan yang hidup di gurun pasir itu mempunyai ciri daun yang bagaimana, atau tumbuhan yang hidup di rawa-rawa itu bentuk daunnya seperti apa, terus batang tumbuhnya itu seperti apa. Kalau Bapak kasih contoh ya, ini tumbuhan kangkung sawah atau kangkung sungai itu kan bentuk batangnya berongga. Rongganya itu terisi udara, digunakan untuk supaya tumbuhan itu dapat mengapung. Nah, itu ya. Jadi bentuk tubuhnya itu disesuaikan dengan kondisi lingkungannya. Silakan kalian isi di sini dengan tumbuhan yang beradaptasi ya, atau tumbuhan yang menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Tadi sudah Bapak berikan contoh, yaitu kangkung sawah atau kangkung sungai. Nah, cara tumbuhan melindungi diri, kalian mungkin ya Bapak berikan contoh, mungkin bunga mawar ya. Bunga mawar itu mempunyai duri. Durinya itu digunakan untuk melindungi tubuhnya. Nah, anak-anak sekalian, itu tadi contoh ya. Cara beradaptasi dan cara melindungi dirinya itu berbeda. Silahkan kalian cari contoh yang lainnya, kalian tulis ya. Yang pertama misalnya tumbuhan bunga mawar, seperti Bapak tadi berikan contoh tadi. Bunga mawar itu cara melindungi dirinya bagaimana? Jadi bunga mawar itu diselimuti oleh duri-duri ya, itu. Dan lain-lain. Banyak sekali contoh pada lingkungan kalian, itu sangat banyak. Lanjut. Nah, kita kembali ke proklamasi kemerdekaan. Pada halaman 22 ini ada bacaan yang berjudul Proklamasi Kemerdekaan dan terdapat gambar proklamator. Ini sejarah proklamasi ya. Kalian baca, kalian salin di buku catatan. Nah, Ahmad Subarjo itu sebagai siapa, perannya itu sebagai apa pada proklamasi, kalian nanti baca pasti akan tahu. Dan Laksamana Tadashi Maeda, perwira tinggi angkatan laut Jepang ya. Sukarni, kalian nanti baca, ini peran-peran tokoh nasional ya, peran-peran tokohnya. Nah, ini Sayuti Melik. Silahkan kalian baca, kalian pahami, nanti pasti ada pertanyaan. Nah, ini pertanyaannya, apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Seperti yang sudah-sudah, jadi ini harus kalian buat. Kalian harus tahu jawabannya ya, apa ya, apa yang dilakukan atau apa yang membuat negara kita mendasari dilaksanakan proklamasi. Nah, mengapa proklamasi harus dilaksanakan, itu contoh dari Bapak ya. Kalian buat pertanyaan sendiri. Setelah itu, diskusikan pemikiranmu dengan teman atau kelompokmu. Jadi kalian dipersilahkan untuk berdiskusi, saling mengajukan pertanyaan seperti biasanya. Nah, di sini ada statement lagi. Negara Indonesia dibangun berdasarkan persatuan seluruh generasi bahu-membahu membangun bangsa Indonesia yang bebas dari negara penjajah. Dapatkah kamu membayangkan apa yang terjadi apabila saat itu mereka tidak bersatu? Nah, kalau namanya tidak bersatu ya otomatis kita belum merdeka ya sampai saat ini. Dan pada pertemuan kali ini terakhir ya, kalian akan mendapatkan suatu bacaan yang berjudul Ayo Renungkan. Harus kalian jawab ya, hal apa yang paling menarik yang kamu pelajari pada hari ini.
Jadi kalian tulis apa yang paling menarik pada saat mempelajari ini. Terus kalau yang menarik itu kalian tulis alasannya apa. Jadi harus menjawab mengapa. Mengapa di sini maksudnya karena tadi kalian menjawab hal yang menarik itu, mengapa kamu tertarik dengan hal itu ya. Yang kedua, apakah ada hal yang masih membingungkan? Kalau ada, apa yang membingungkan? Kalian jawab seperti itu ya. Terus yang terakhir, apa yang akan kamu lakukan di sekolah terkait persatuan? Jadi contoh sikap ini di lingkungan sekolah ya. Nah, anak-anak sekalian, itu tadi pembahasan kita pada pertemuan ini ya, sampai halaman 25. Dan jangan lupa dukung terus channel Bapak ya dengan cara mensubscribe, menonton, like ya, atau menyukai, berikan tanda jempolnya. Terus jangan lupa berkomentar. Setelah itu bisa kalian share ke teman-teman kalian. Anak-anak sekalian, demikianlah bimbingan video belajar yang Bapak buat untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan dapat membantu kalian dalam belajar di rumah. Dan jangan lupa untuk tetap menjaga diri ya, menjaga kesehatan kita supaya kita terhindar dari pandemi Covid. Dan akhir kata Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.